Tuhan tidak menyuruh kita untuk kaya, tapi Tuhan menyuruh kita untuk bekerja keras. Betul nggak? Tuhan tidak menyuruh kita jadi orang pandai, tapi Tuhan menyuruh kita belajar. Yang penting rajin belajar, yang penting bekerja keras. Persoalan nanti setelah Anda mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, itu jangan dikaitkan ini akibat kerja keras saya. Karena antara kerja keras dengan rezeki yang Anda dapatkan tidak ada kaitan secara logika. Tidak masuk dalam hukum kausalita. Buktinya mana? Buktinya terlalu banyak orang yang bekerja keras di sekitar kita, tukang nyekop pasir dan berkeringat-keringat. Kaya enggak? Iya kan? Buruh tani yang mencangkul di sawah satu hari, ya dijemur punggungnya, diterik matahari. Kaya enggak? Ada enggak orang yang hidupnya santai, enggak pernah bekerja keras, kerja cuma, tapi duitnya banyak? Jadi antara kerja keras dengan kekayaan tidak ada kaitan dalam hukum kausalita, sebab akibat. Semuanya kita yakini itu adalah anugerah Tuhan, dan rezeki yang kita dapatkan adalah diberi oleh Tuhan. Tuhan kita hanya menyuruh kita bekerja keras. Persoalan Anda kaya atau tidak kaya, Tuhan tidak akan menuntut Anda di kemudian hari. Kenapa Anda tidak kaya? Tapi yang dituntut, kenapa Anda tidak bekerja keras? Tuhan tidak menyuruh Anda jadi orang pintar, tapi Tuhan menyuruh Anda suruh belajar. Buktikan yang rajin belajarnya, kalau tidak pintar-pintar juga selesai masalahnya, tidak akan dituntut. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, mana buktinya Anda mengatakan demikian? Ada firman Tuhannya, wa qul ya'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang penting bekerja keraslah. Nanti kerja kerasmu itu yang akan dinilai oleh Tuhan, bukan kekayaanmu, bukan kepintaranmu. Jadi etos kerja itu merupakan standar umum yang harus dipakai oleh siapapun. Apakah sebagai guru di pesantren, apakah sebagai pekerja di PT Joitis dan sebagainya. Itu artinya sudah tidak perlu dituntut oleh manajer untuk meningkatkan etos kerja, tapi itu adalah merupakan dorongan dari diri kita sendiri. Nah, adapun ada orang yang bekerjanya malas, datangnya terlambat, bekerjanya asal bekerja. Ini juga perlu kita ketahui bahwa bukan semata-mata kita bekerja keras, tapi setiap saat kita dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja dan peningkatan produksi dan produktivitas setiap saat. Jadi kita mempunyai gambaran bahwa perusahaan itu harus maju dan terus maju, produktif dan terus semakin meningkat produktivitasnya. Artinya laba keuntungan perusahaan itu dari waktu ke waktu harus menunjukkan adanya peningkatan laba. Kalau seandainya dia stagnan namanya ya. Nah, yang jadi masalah adalah ya mungkin seseorang itu malas bekerja, mungkin persoalannya mungkin gajinya kecil, mungkin karena jaraknya jauh, tapi juga secara dari sudut subjektivitas juga bisa saja melemahnya semangat bekerja itu akibat karena persoalan internal dalam rumah tangga. Ketika Anda di rumah sedang bertengkar dengan istri, Anda juga mengajarnya malas dan terganggu. Jadi kadang-kadang saya sebagai pengasuh ini juga harus melibatkan diri ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang sesungguhnya adalah personal bagi Anda. Ya kan begitu?